Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J5 lupa akun Google-nya atau FRP. Kita akan coba untuk bypass FRP akun Google pada handphone ini. Sebelum bypass, pastikan handphone terhubung ke jaringan internet, bisa via WiFi ataupun data seluler. Kemudian kita bisa kembali ke tampilan selamat datang dulu, kita kembali. Kita aktifkan menu talkback dengan cara kita klik 3 kali tombol home-nya, 1, 2, 3, sampai muncul tampilan tutorial talkback seperti ini. Kemudian kita gambarkan aja letter L di LCD-nya seperti ini sampai muncul tampilan menu konteks global. Setelah itu kita pilih menu setelan talkback, ketuk sekali, kemudian ketuk 2 kali untuk membukanya, dan kita bisa menggeser dengan 2 jari sampai ke bagian bawah. Lalu bisa kita pilih bantuan dan masukan, ketuk sekali, ketuk 2 kali untuk membuka sampai muncul halaman bantuan. Kemudian kita bisa masuk ke menu tentang tombol akses untuk Android, ketuk sekali dan ketuk 2 kali untuk membukanya. Sampai di sini bisa kita matikan dulu talkback-nya. Dengan cara kita bisa klik lagi tombol home-nya 3 kali. Jika sudah mati talkback-nya, bisa kita geser layarnya menggunakan 1 jari. Kemudian kita bisa mainkan video YouTube-nya, kita klik play aja video YouTube di tengah ini sampai muncul tampilan menu di pojok kanan atas, ada menu titik 3 seperti ini. Bisa kita klik menu titik 3-nya, kemudian kita klik menu bagikan. Kita tunggu sebentar, muncul menu titik 3 lagi, kita klik lagi menu titik 3-nya, akan muncul aplikasi YouTube. Kemudian berganti dengan aplikasi Samsung Browser atau Samsung Internet. Perbaharui Samsung, kita pilih batal saja. Kemudian seperti biasa, pada kolom address bar-nya atau pada kotak link-nya, kita hapus semuanya, kemudian bisa kita ganti dengan google.com. Kita tunggu sampai terbuka. Di halaman atau di kotak pencarian google.com ini, kita ketikkan aja keyword FRP, kemudian spasi Magelang Flasher. FRP spasi Magelang Flasher seperti ini. FRP Magelang Flasher. Kemudian kita enter aja kalau sudah kita ketikkan dan muncul hasilnya paling atas sendiri, FRP Google akun Magelang Flasher. Bisa kita klik aja, kita tunggu sampai terbuka halaman FRP Google akun dari blog Magelang Flasher. Kemudian bisa kita scroll ke bagian bawah dulu di bagian Samsung Special Tags. Di sini akan kita open Samsung Setting dulu. Kita cek dulu versi Android-nya. Masuk ke menu pengaturan handphone Samsung ini, kemudian scroll ke bawah, masuk ke bagian tentang ponsel, dan kita lihat di bagian informasi perangkat lunak. Kita klik lagi, betul ya, Samsung Galaxy J5 2016, kemudian versi Android-nya 7.1.1, kemudian kita cek lagi ke bagian bawah. Untuk tingkat patch keamanannya berada di 1 Agustus 2017, dan di sini kita tidak bisa mengaktifkan opsi pengembang. Kita klik pada bagian versi pita dasar ataupun nomor versi, tetap tidak bisa juga. Oke, kita kembali lagi ke halaman blog Magelang Flasher. Sekarang kita fokus ke bagian Order Bypass Tool. Di sini kita akan mencoba untuk mendownload 2 APK. Yang pertama adalah setting shortcut dulu. Kita klik setting shortcut, kemudian akan dialihkan ke Mediafire. Kita klik I accept, kemudian kita download setting shortcut-nya. Kita tunggu sampai ada notifikasi mengunduh atau mendownload di bagian bawah layarnya. Kita tunggu sebentar. Belum muncul notifikasi mengunduhnya. Apakah akan muncul setelah ini? Oke, ini dia sudah muncul notifikasi mulai mengunduh. Tidak perlu kita cek sekarang, tidak perlu kita buka sekarang. Kita bisa kembali lagi ke halaman FRP Google akun Magelang Flasher. Kita akan mendownload APK atau aplikasi yang kedua, yaitu VN-ROM Bypass FRP APK. Ada 2 link, link 1 dan link 2. Kita pilih salah satu aja, kita coba link 1 dulu. Kita klik VN-ROM Bypass FRP-nya, kemudian kita dialihkan ke Mediafire, dan kita klik download lagi. Kita tunggu sampai ada notifikasi mendownload atau mulai mengunduh di bagian bawah layarnya. Kita tunggu sebentar. Belum muncul. Oke, ini dia sudah muncul mulai mengunduh. Kita akan cek hasil downloadnya. Masuk ke menu bookmark di bagian bawah ini. Kemudian ada notifikasi masuk Samsung akun. Kita pilih batal dulu, kemudian masuk ke history, kemudian masuk ke riwayat unduhan. Dan di sini ada beberapa APK.
Kita hapus saja untuk install APK ini, tidak kita perlukan. Yang kita perlukan hanya 2 APK, FRP VNROM APK dan setting shortcut. Untuk sementara FRP VNROM APK ini belum selesai terdownload. Kita tunggu sebentar sampai logo APK ini berubah warnanya menjadi warna biru. Bisa kita letakkan dulu handphonenya, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Perhatikan sekarang sudah selesai ya untuk download FRP VNROM-nya. Logonya sudah menjadi warna biru seperti ini. Tapi yang akan kita install pertama kali adalah setting shortcut-nya dulu. Kita klik, muncul notifikasi demi keamanan. Bisa kita klik menu setelan dulu dan kita aktifkan untuk sumber tidak diketahuinya. Kita hilangkan centang pada izinkan instalasi kali ini saja. Kemudian kita klik OK. Kita lanjut untuk memasang development setting atau setting shortcut. Kalau sudah selesai langsung kita buka aja, otomatis masuk ke menu pengaturan, masuk lagi ke layar kunci dan keamanan, kemudian scroll ke bawah, masuk lagi ke bagian pengaturan keamanan lainnya. Kemudian kita bisa masuk lagi ke administrator perangkat. Di sini pengelola perangkat Anda aktif ya, kita nonaktifkan dulu, hilangkan centangnya, klik aja nonaktif. Kalau centangnya sudah hilang, kita bisa kembali lagi. Kita masuk ke menu aplikasi sekarang. Kita cari aplikasi dengan nama layanan Google Play atau Google Play Service. Kita cari, oke ini dia, Google Play Service. Kita klik aja, kemudian kita nonaktifkan aplikasi ini. Klik menu nonaktifkan. Nonaktifkan lagi, kalau sudah nonaktif kita bisa kembali ke halaman download APK tadi. Kita install APK yang kedua yaitu FRP VNROM. Kita klik berikutnya, kemudian pasang, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Kalau sudah selesai, APK ini jangan langsung kita buka. Artinya, di situ ada 2 menu, selesai dan buka. Kita pilih menu yang selesai saja di sebelah kiri. Selanjutnya bisa kita buka lagi, kita install lagi setting shortcut APK, kemudian kita klik pasang, kemudian kita tunggu sebentar. Development setting APL terpasang, kita coba untuk klik buka dulu sampai muncul menu pengaturan. Kemudian di sini kita bisa masuk ke bagian menu cloud dan akun. Kemudian kita masuk ke menu akun, kemudian kita pilih tambah akun. Kemudian kita pilih Google dan kita tunggu sampai muncul tampilan login page dari akun Google seperti ini. Selanjutnya bisa kita loginkan akun Google di sini. Gunakan akun Google yang masih aktif. Atau kalau nggak punya akun Google silahkan buat baru lagi, atau bisa pinjem punya teman, punya saudara, punya tetangga, silahkan kita loginkan di sini emailnya, kemudian kita klik masuk dan kita ketikkan juga passwordnya atau kata sandinya. Kalau sudah kita klik masuk lagi, kita tunggu sampai akun Google-nya ini tersign in di sini, terlogin di sini. Oke, kita scroll, kita klik saya setuju. Kita tunggu sebentar memeriksa info. Jika setelah login muncul tampilan notifikasi error seperti ini ya, bypass FRP VNROM terhenti, kita abaikan. Kita ketuk di bawah layarnya aja seperti ini sampai hilang notifikasinya. Kemudian kita kembali lagi, masuk ke bagian aplikasi lagi. Kita akan mencari lagi aplikasi layanan Google Play atau Google Play Service. Oh, sekarang sudah berubah jadi bahasa Indonesia, layanan Google Play. Kita klik lagi. Aplikasi ini tadi kita nonaktifkan, sekarang akan kita aktifkan lagi. Klik aktifkan, kemudian kita restart handphone ini, tekan tombol power, kita pilih mulai lagi atau kita restart. Kita tunggu aja sampai proses restartnya selesai. Kemudian sampai di langkah ini kita sudah berhasil mengganti akun Google yang lupa dengan akun Google yang baru. Artinya FRP sudah berhasil kita bypass. Kita lihat saja hasilnya. Sudah tampil lagi di tampilan selamat datang. Kita bisa setup handphone ini sekarang sampai ke tampilan menu. Pastikan masih terhubung ke jaringan internet, baik itu via wifi ataupun data seluler. Dan bisa kita klik berikutnya. Setujui semua, berikutnya lagi. Kita tunggu sebentar. Untuk proses loading memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit. Jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai. Dan setelah proses loadingnya selesai, akan muncul tampilan akun ditambahkan seperti ini. Email yang tadi kita login kan sekarang sudah tersinkron dengan handphone ini.
menggantikan email lama yang lupa. Bisa kita lanjutkan setupnya, kita klik berikutnya, kemudian kita tunggu mendapatkan info akun. Kita tunggu juga proses loadingnya, ini lumayan lama, kita tunggu sebentar. Oke, next lagi di sini tipe kunci kita pilih jangan sekarang, tidak perlu kita setup ya. Bisa kita lewati bagian-bagian yang tidak penting. Kita fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, tunggu sebentar lagi mengupdate, sedikit sentuhan akhir. Kita tunggu juga, memang proses-proses loading seperti ini sangat sering kita temukan saat setup handphone Samsung. Oke, Samsung akun bisa kita lewati. Kemudian selesai, kita tunggu sebentar, mencari harap tunggu. Ini juga lama ya, tergantung dari koneksi yang kita gunakan. Kalau muncul tampilan tidak dapat menemukan lokasi, kita pilih aja nanti. Kemudian dia akan langsung keluar dan masuk ke tampilan menu seperti ini. Tetapi tutorial ini belum selesai sampai di sini. Tadi kita menginstal dua APK, ada setting shortcut atau development setting dan juga bypass FRP VN ROM. Kedua aplikasi ini harus kita uninstall dulu, kita hapus dulu. Yang pertama kita uninstall di sini adalah development settingnya dulu. Kita klik kemudian kita pilih hapus instalan atau uninstall aplikasi ini. Kemudian untuk yang kedua ada bypass FRP VN ROM. Kita hapus juga, kita uninstall juga karena kedua aplikasi ini sudah tidak kita gunakan lagi. Hanya kita gunakan untuk melakukan bypass akun Google atau bypass FRP saja. Kemudian jika kedua aplikasi ini sudah kita hapus, yang perlu kita perhatikan lagi adalah email. Buat jasa servis, jangan lupa untuk menghapus email yang tadi kita loginkan agar tidak disalahgunakan orang lain. Tetapi jika Anda memiliki handphone ini sendiri, owner dari handphone ini, silakan untuk tetap mempertahankan akun emailnya dan mulai mendownload aplikasi dari Play Store. Handphone Anda sudah terbypass akun Google-nya, sudah clean semuanya, siap digunakan lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.